warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak yang ibu sayangi, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai cara mengindeks surat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran mengindeks, ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali, yaitu apa itu pengertian surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat yang berasal dari pihak luar, baik itu dari perusahaan lain maupun dari secara individu. Dia ditujukan kepada perusahaan kita. Sedangkan surat keluar adalah surat yang berasal dari perusahaan kita, ditujukan kepada pihak lain, baik itu perusahaan lain maupun orang lain secara pribadi juga. Itu pengertian surat masuk dan surat keluar harus kita ingat. Kemudian kalau kita akan menyimpan arsip, kita harus tahu dulu beberapa sistem penyimpanan kearsipan. Masih ingat ya? Ada berapa coba? Ada 5, betul. Yang pertama adalah sistem abjad, yang kedua sistem nomor, yang ketiga sistem tanggal, yang keempat sistem wilayah, dan kelima adalah sistem pokok masalah. Jangan lupa itu ya. Baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara mengindeks surat sebelum kita mengarsip ke dalam sistem abjad. Jadi kalau sistem abjad itu kita harus mengindeks dulu, baru kita bisa menyimpan dan diwujudkan dalam bentuk guide-guide. Surat ini akan kita masukkan ke guide yang hurufnya apa, gitu ya. Kita ingat ya, kita tahu ya, huruf abjad itu ada 26 dari A sampai dengan Z. Baik, sekarang kita lihat PPT berikutnya. Anak-anak, kita mempelajari tentang indeks arsip ya sekarang. Nah, apa itu indeks arsip? Silakan kita lanjutkan PPT-nya. Indeks arsip adalah kata pengenal berkas ya, atau judul berkas. Ini merupakan kata tangkap atau caption yang dapat membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Kita bisa melihat dari nama orang yang mengirim surat, bisa juga dari wilayah mana surat tersebut. Kemudian bisa juga nama bendanya atau permasalahannya ya, bisa juga nomor suratnya, bisa juga perihalnya atau masalahnya. Itu semuanya bisa kita jadikan sebagai kata tangkap. Nomor 2, kegunaan indeks. Yang pertama, memudahkan penyimpanan dan pencarian arsip. Dengan adanya indeks, kita sebagai petugas arsip akan lebih mudah dalam menyimpan dan mencari arsip apabila dibutuhkan. B, menyatukan arsip dengan ciri yang sama. Apabila kita menemukan surat-surat dengan ciri-ciri yang sama atau permasalahan yang sama, kita bisa menyatukan atau mengindeks yang sama. C, membedakan arsip satu dengan arsip yang lainnya. D, dengan adanya indeks ini tidak mungkin adanya tumpang tindih sehingga diharapkan tidak akan terjadi arsip-arsip yang hilang. D, menjaga kerahasiaan arsip dapat terjamin. Oke. Yang mengetahui indeks ini adalah kita sebagai petugas arsip. Diharapkan rahasia surat dapat terjamin karena hanya kita sendiri yang mengetahui indeks tersebut. Kemudian syarat mengindeks ya. A, merupakan kata benda yang dapat memberikan pengertian kebendaan. Oke, jadi ini berupa kata benda ya, bukan kata kerja atau kata sifat. Kemudian mencerminkan arsip yang bersangkutan. Artinya indeks ini mencerminkan surat itu tentang apa, atau dari siapa, atau dari mana, atau nomornya berapa gitu. Jadi tergantung dengan sistem penyimpanannya. Kemudian singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Kita membuat indeks ada aturannya ya, sesuai dengan kata tangkapnya. Jadi indeks itu nanti disimpan sesuai dengan abjad yang kita dapatkan dari daftar klasifikasi tersebut. Yang C, singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Artinya dalam pembuatan indeks ini harus kita pahami agar lebih jelas dan kita tidak akan kesulitan apabila nanti kita mencari arsip tersebut. Kemudian yang D, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan perusahaan kita ini besar, kita seharusnya membuat indeks menggunakan wilayah atau menggunakan nama perusahaan atau menggunakan nama perorangan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang keempat adalah tata cara peraturan indeks. Anak-anak, kalian perhatikan video berikutnya ya. Baik anak, sekarang kita perhatikan di sini ya. Ini adalah contoh PPT daftar indeks sistem abjad.
nanti sebelum kita mengarsip surat ke dalam sistem abjad, kita harus bisa membuat indeks dulu agar nanti surat-surat yang akan kita simpan ke dalam sistem abjad dapat tersimpan dengan baik, bisa diketemukan kembali dengan cepat dan tepat. Baik, ini ada satu kata namanya istiqomah. Kalau ada satu kata seperti ini, kita masukkan ke unit 1, kemudian unit 2 dan 30 kita beri kode IS. IS ini berasal dari dua huruf pada unit pertama. Huruf pertama menggunakan huruf besar, huruf yang kedua menggunakan huruf kecil. Kita perhatikan ya di sini ya. Kemudian yang kalau ada dua kata Aulia Nisa, maka kata yang kedua kita masukkan ke unit 1, kata yang pertama kita masukkan ke unit 2 Aulia. Jadi kodenya NI. Kemudian kalau ada tiga kata, sama kita ambil satu. Ini ada IS sama ID, kita ambil huruf I-nya. Kemudian PR kita ambil P. Ada MA dan ME kita ambil M, dan seterusnya. Seperti kalau kita melihat abjad-abjad di dalam kamus bahasa Inggris ya, itu dari A sampai Z itu secara berurutan. Baik anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan. Nanti silakan kamu pelajari bersama-sama, diskusikan dengan teman kamu. Kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui WA di grup kita. Terima kasih. Anak-anak, untuk tugasnya kalian bisa melihat di sini ya. Silakan kalian buat indeksnya. Kemudian contoh-contohnya kalian bisa melihat di video yang sudah kalian saksikan tadi. Silakan dikirimkan ke Classroom. Demikian PPT yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.